Hai Klinikers, jumpa lagi nih bersama kami yang Yabis. Kita mau bahas dulu performance kita selama 2 minggu terakhir ya. Alhamdulillah turun menjadi 83,34% dari 100% kemarin dengan penurunan 16,67%. Hal ini dikarenakan bahwasannya Ricci ini masih in progress ya. Ternyata market makernya menginginkan Ricci naik di minggu ini. Ya insya Allah bisa mencapai target compressionnya di 101, sehingga mengakibatkan analisa kemarin itu sedikit agak melenceng karena Ricci-nya masih in progress dengan compressionnya 66,67%. Namun masih oke lah ya, dikarenakan Antam dan Raam itu sudah mencapai target compressionnya, yaitu Antam di N1 dengan achievementnya 4,3%, Raamnya itu turun 1 di T1 nya di 11,83%. Jadi masih oke lah ya untuk Ricci karena disimpan untuk minggu ini kenaikannya. Sedangkan di 2 minggu lalu masih sama, kita mencapai 100%, di mana semuanya itu mengalami kenaikan. Dengan kenaikan tertinggi ada di Arto 22,69%, dilanjutkan oleh Doit 20,67%, kemudian ada BRMS 13,79%. Kalau misalkan Vektor udah mulai melantai, mungkin ada kenaikan lagi ya untuk BRMS. Jadi untuk menyambut anak usaha yang baru melantai di bursa. Oke, itu aja untuk performance kita 2 minggu terakhir. Kita mau bahas 3 emiten nih. 2 request dari Telegram dan satunya itu pantauan dari kita. Semoga minggu ini ketiganya itu bisa mencapai target compressionnya ya. Amin. Oke, pertama kita bahas dulu selis. Untuk PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, selis ini cukup dibilang menarik, enggak juga, karena sektornya oke, namun harganya tidak oke, dan umurnya juga nggak oke. Jadi selis ini kita mengharapkan ada demand yang cukup tinggi atau lonjakan volume ya, kayak gitu. Apalagi kalau memang secara teknikal itu sudah ada demand yang melewati resisten yang ada, maka selis cukup menarik. Kalau untuk saat ini kita melihat ada potensi bull trap. Namun kalau melihat dari pola teknikalnya, dia ada harmonic bullish five drive yang ditunjukkan oleh biru dan orange dengan range-nya cukup luas ya, dimana orange itu mencapai 412, sedangkan untuk yang biru maksimal mencapai 256. Namun balik lagi, selis ini baru IPO, jadi tidak ada kewajiban yang sangat mendesak bahwasanya selis akan dinaikkan kembali ke atas, dikarenakan selain usianya masih belum dewasa, selis ini nanti berpotensi menuju 50 seperti teman-teman yang sebelumnya, PTDU, terus ada DG dan lain-lain, jika dia menjebol support terkuatnya, yaitu support IPO-nya di 115. Di sini ada potensi menutup gap ya di 115. Namun bisa atau tidaknya itu balik ke market maker itu sendiri. Kalau lihat dari demand-nya sendiri, selis ini udah cukup oke. Ditunjukkan dengan akumulasi dan RSI-nya juga udah golden cross ke atas ya. Masih dia juga golden cross ke atas dan masih di dalam zona akumulasi itu untuk RSI-nya. Kalau weekly-nya juga sama, masih oke. Di mana weekly untuk RSI-nya juga masih oke, masih di bawah banget malah. Dan sudah mau menuju golden cross. Harusnya sih naik ya selis. Namun dia ada gap di bawah tuh. Jadi potensi untuk tutup gap itu sekitar 65%. Sedangkan untuk naiknya itu 35%. Saya harap sih naik dulu baru turun, atau sebaliknya. Enakan turun dulu sih sebenarnya.
turun langsung naik aja, udah nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi kalau misalkan selis ini berada di atas 153, maka pos kenaikannya itu di N1 166, N2 nya 182, N3 nya 204. Namun jika harga di bawah 153, maka pos penurunannya di T1 136, T2 nya 122, T3 nya 95. Kenapa saya bilang baby bull? Karena indikator 2 jam itu sudah menunjukkan fase bullish ya. Namun kita khawatir ada gap di bawah, yaitu di 115 sampai 136, yaitu harga IPO-nya. Jadi dikhawatirkan seperti kayak OPMS dan kawan-kawan, masih ada potensi gitu. Tapi kalau secara teknikal memang ke arahnya tuh ke arah baby bull. Seperti itu. Jadi harapan saya sih mendingan tutup gap dulu baru terbang ke atas. Untuk MACD dan sampai volume juga udah oke sih, dimana ada high demand, akumulasi, ada small akumulasi di volume, semuanya golden cross, itu udah oke. Jadi kalau mau trading boleh. Kalau average down, mendingan saran saya sih tunggu di 115 dulu validasinya. Namun kalau mau main cepat, it's okay, nggak masalah. Dipastikan sesuai dengan strateginya masing-masingnya. Untuk resistennya sendiri ada di MA 50 daily 166. Jadi kalau jebol 166 itu bisa ke to the moon. Kalau untuk supportnya sendiri ada di last lower high-nya di 136. Kalau misalkan jebol support maka dia akan ke 115. Di situ kita menunggu validasi atau kita mau main masuk aja di situ. Karena dia pasti akan kembali lagi ke area 240-an. Jadi masih oke lah ya untuk selis. Mau di trading boleh, mau nunggu juga boleh. Kalau average-nya di atas 400, saran saya sih mendingan tunggu aja lah ya. Karena kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Kemudian ada Foru. Kalau untuk Foru sendiri, bedanya sama selis, meskipun dia arahnya turun menuju gap, namun Foru ini adalah saham yang sudah dewasa nih. Sudah mature, beda sama selis. Karena selis itu baru menetas, kalau Foru udah lama banget. Nah, Foru ini ada potensi membentuk pola harmonic bullish drive, di mana turun akan menuju 105. Ini udah pasti ngarahnya tuh ke arah bawah dulu nih, baru ke atas. Namun kita lihat ya dari demand-nya. Nah, demand-nya sendiri untuk daily itu memang cenderung masih ada akumulasi yang sangat sedikit atau low demand. Hal ini diperkuat dengan RSI-nya yang mau menuju dead cross, hampir menuju dead cross ya. Kayak gitu, jadi masih ada kemungkinan untuk turun untuk daily-nya. Kalau untuk weekly-nya sih emang udah bagus ya. Dalam waktu sekitar 1-3 minggu lagi mungkin baru ini sudah mulai diakumulasi oleh market maker-nya atau dari big institution. Kayak gitu. Jadi kalau mau nunggu Foru sih lebih baik tunggu di gap-nya ya. Kalau memang tujuannya untuk swing atau di invest. Karena Foru ini cukup menarik karena di dalamnya ada Bapak Happy Hapsoro juga tuh. Terakhir beritanya seperti itu. Apakah menunggu rajanya turun dulu baru Forunya dinaikkan? Who knows ya. Tapi indikasinya seperti itu sih. Kita lihat aja nanti. Semoga tutup gap ya langsung. Saya juga nungguin. Ya, untuk Foru sendiri kalau jangka pendeknya itu dia ada bull trap ya. Jadi naik untuk turun. Sama seperti selis karena ada gap di bawah. Jadi kalau misalkan Foru harganya di atas 150, maka dia potensi ke arah 153. Untuk N1-nya, N2-nya di 163, N3-nya di 193. Kalau misalkan turun di bawah 150, maka pos penurunannya di T1 146, T2-nya di 118, T3-nya di 105. Seluruh indikator oke, hanya RSI dari Foru ini dead cross ya, tapi masih akumulasi.
Untuk resistennya sendiri ada di MA50 di 163. Jadi ketika forum jebol di 163, maka dia akan mendobrak terus ke atas. Namun kalau misalkan gagal, dia akan menguji supportnya di 146. Kalau jebol kembali, maka dia akan menutup gapnya di 135 sampai 136, 105 sampai 110. Jadi saran saya kalau mau average down, untuk average harga Bapak Ibu yang sekitar 200-an, tunggu di 105 atau 105 sampai 110 aja sih. Kayak gitu, tapi kalau main cepat silakan. Itu aja request dari Telegram, yaitu Selis dan Foru. Semoga Bapak atau Ibu yang request bisa lega ya bagaimana perjalanan dari Selis maupun Foru. Selanjutnya, yang cukup menarik di sini versi kami adalah Friend. Kenapa cukup menarik? Karena Friend ini sendiri hari Jumatnya dibanting. Tiba-tiba di Smackdown. Dimana dia sedang menguji 65, ternyata di akhir sesi dibanting. Dibalikin lagi ke 60. Memang untuk market maker cukup ini ya, sensitif ya. Kelihatan banget itu volumenya itu distribusinya tinggi juga untuk hariannya. Namun tidak perlu khawatir ya, itu kemungkinan cuma gertak sambal. Kenapa? Karena secara teknikal itu ada pola harmonik yang mengarah ke atas semua tuh, baik warna putih maupun warna merah. Nah, warna merahnya ini kenapa ada dua, Pak? Yaitu minimum dan maksimumnya. Di minimumnya itu sekitar 71 dengan maksimumnya di 84. Sedangkan untuk yang putihnya itu ada di 70 sama 85. Hal ini diperkuat sama Fibonacci juga, jadi oke kan? Kayak gitu. Kelihatan kentak sambal ya kan? Oke, untuk demandnya sendiri, Friend ini kelihatan dari lagi di markup ya. Lagi di markup, memang di push kemarin mungkin oleh bandarnya atau mungkin ada oknum yang menggoreng Friend, kita nggak tahu. Kalau dari segi teknikalnya kelihatan lagi di markup ya. Ditambah lagi ada dead cross untuk MACD-nya. Untuk RSI-nya sendiri juga masih dead cross untuk beberapa hari terakhir. Cuman nggak perlu khawatir, untuk weekly-nya masih akumulasi tuh, masih ditampung oleh bandar aslinya, market maker asli dari Friend-nya. Hal itu diperkuat di mana masih dalam kondisi akumulasi RSI-nya. Jadi untuk swing masih aman kok. Kayak gitu. Kalau Bapak Ibu mau lihat jangka pendeknya untuk Friend, dia posisinya markup ya, tapi masih bull trend. Kalau mau trading silakan, kalau mau diinvest silakan. Yang penting tahu pos-posnya ya. Kalau Friend harganya di atas 60, maka pos kenaikannya di N1 65, N2-nya di 70, N3-nya di 85. Mantap nggak tuh? Namun kalau misalkan harganya di bawah 60, maka pos penurunannya di T158, T2-nya 55, T3-nya 54. Kalau jebol 54 bagaimana? Potensi maksimumnya ada di 51. Kalaupun 50, dia akan menyentuh dikit aja. Kayak kaki nyentuh air panas, itu hangat apa enggak gitu. Karena ini posisinya markup, maka semua indikator itu jelek. Kenapa? Karena dia di markup. Kayak gitu. MACD-nya dia mulai dari distribusi dengan ditunjukkan dead cross. RSI-nya masih di zona akumulasi tapi masih dead cross ya. Untuk volumenya ada big distribusi. Kayak gitu. Untuk resistennya sendiri ada di 64 di high candle terakhirnya di sekitar bulan April 2023 kemarin. Lalu supportnya ada di 60 berdasarkan dari MA50 daily dan MA200 untuk 2 jamnya. Jadi sudah baby bullish untuk Friend itu sendiri. Gitu aja sih untuk insight minggu ini. Semoga
Bapak Ibu sudah tercerahkan ya, apalagi yang sudah request di kanal Telegram kita. Nah, untuk teman-teman semua, kalau mau tahu nih atau punya saham tertentu dan pengen diulas, boleh tuh mampir ke kolom komentar kita ya. Gitu. Kita pasti akan ulas kok, cepat atau lambat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah aman dan sudah tentram hatinya, pastiin jangan lupa klik tombol like-nya, dipencet subscribe-nya biar nggak ketinggalan. Lalu digetok itu tuh loncengnya tuh biar bunyi tuh. Jadi biar dapat notifikasi kita terus ya. Kalau mau memperbanyak amal jariah, boleh tuh Bapak Ibu share ke rekan bisnis Bapak Ibu, keluarga, teman gibah, teman arisan yang membutuhkan pertolongan dari kami, silakan di-share ya. Kayak gitu. Kalau mau belajar juga bisa mampir aja ke link tree kita ya. Di https://linktree/klinik-investasi-ny. Itu aja. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ingat jangan lupa dukung kami ya. Dadah. Thank you. Sampai jumpa minggu depan.